Hey my guy, so udah lama nih rasanya ya. Terakhir video saya 2 minggu lalu mengenai musim gugur di Amerika. Itu boleh ditonton tuh, bagus tuh. Nanti saya sertakan link di bawah ya. So video hari ini itu mengenai Thanksgiving. Jadi di Amerika ini ada libur namanya Thanksgiving. Itu jatuhnya pada bulan November, hari Kamis. Selain Amerika juga ada negara lain sih, seperti Kanada contohnya ya. Ada beberapa juga perayaan, tapi yang paling besar tuh di Amerika. Apa sih itu sebenarnya libur aja. Kalau di Indonesia mungkin identik dengan seperti hari raya Lebaran ya, kira-kira begitulah. Jadi keluarga pada ngumpul, makan-makan, itu tradisi nih ya. Nah, selain Thanksgiving, ada lagi yang namanya, kalau pernah dengar, itu adalah Black Friday. Jadi shopping orang di hari berikutnya, hari Jumat gitu loh. Jadi ini dua event besar libur di Amerika yang ada di setiap bulan November. Nah, di video ini saya coba akan kupas sedikit mengenai Thanksgiving ini dan Black Friday. Oke. So, apa sih? Jadi itu adalah perayaan tradisi di mana jatuhnya itu pada Kamis keempat di bulan November. Ini aslinya nih dulu-dulu nih berapa 100-200 tahun yang lalu itu adalah festival untuk ini harvest itu panen gitu loh. Nah, Thanksgiving ini dulu dirayakan secara nasional tapi on and off. Ada enggak sejak tahun 1789. Nah, itu pada saat zamannya Presiden George Washington setelah ada permintaan dari Kongres. Kongres itu seperti MPR kayaknya ya. Nah, lalu Presiden Thomas Jefferson dia bilang, enggak, ini bukan liburan gitu loh. Dan perayaannya saat itu intermittent itu on off gitu, ada enggak gitu. Sampai akhirnya Abraham Lincoln tahun 1863 dia bilang oke, ini adalah national holiday. Nah, tahun 2021 ini jatuhnya tanggal 25 November besok. Sekarang di sini hari Senin, tanggal 22 November. Nah, perayaan tuh untuk apa? Ya, ucapan terima kasih gitu loh. Ya, berdoa sama-sama sesuai kepercayaan dan agama masing-masing ya. Jadi ini kalau menurut saya nggak ada hubungannya dengan suatu agama tertentu. Orang semua boleh merayakan gitu loh. Terus ya makan, minum, fasting ya. Terus ya kumpul keluarga gitu loh. Jadi orang mudik di sini ya ini pada saat Thanksgiving. Terus observed by United States, not necessarily true. Kanada juga merayakan, cuma tanggalnya berbeda. Tapi Amerika ini lebih besar. Frekuensinya setiap tahun dan jatuhnya pada minggu keempat, Kamis keempat di bulan November. Jadi ini saya kasih foto nih, contoh keluarga ya, keluarga orang asing gitu ya, orang sini ya. Terus kalau kalian pernah dengar yang namanya Thanksgiving itu selalu, well sebenarnya nggak selalu sih, cuma tradisinya itu adalah makan turkey. Turkey itu apa? Ini hewan ini nih. Ya sebenarnya seperti ayam, yang nggak juga sih gede gitu ya. Kalkun ini kalau bahasa Indonesianya. Nah ini yang udah dipanggang, udah masuk piring nih, jadinya begini. Kenapa turkey? Nah ini setelah saya research, jadi historian itu ya pakar sejarah gitu ya. Dia bilang dulu-dulu itu nggak dimakan gitu turkey itu. Tahun 1621 itu, udah berapa tuh? 400 tahun ya. So, ini menurut seorang ini namanya Ashley Rose Young, Smithsonian National Museum of American History. Jadi itu National Museum yang ada di Washington DC ya, Smithsonian. So, buat yang mau jalan-jalan ke Washington DC itu harus ke Smithsonian Museum, itu bagus sekali. Terus, kenapa Turki? Ya ini ceritanya panjang, saya ambil singkatnya aja. Jadi, Turki itu karena populer karena ukurannya gitu loh. Terus dia itu native to North America. Jadi di Amerika tuh banyak hewan ini gitu kan. Dan gampang sekali karena hidup ada di belakang pekarangan rumah istilahnya gitu. Di convenience of being people properties. Lalu yang kedua, dia kan seperti ayam kan. Bentuknya besar. 15 sampai 20 pound itu ya bisa 10 kilo lebih satu ekor gitu kan. Jadi dia bisa ya kasih makan untuk orang yang banyak daripada bikin ayam 5-6 biji ya satu aja turkey gitu. So buat yang belum pernah coba turkey itu ya mirip ayam sih, cuma kalau tergantung cara masaknya ya, kayak kita kalau pergi kayak misalnya ke Disneyland gitu tuh jual yang namanya turkey leg. Jadi bener-bener paha turkey itu yang segede-gede gaban, bisa segede gini nih. Itu kalau dimakan itu kayak ham. Jadi ham itu apa ya, kayak daging asap gitu loh. Sayangnya setahu saya ham itu adalah tidak halal. Jadi ya yang belum pernah coba atau yang nggak bisa coba yang nggak tahu itu seperti apa. Tapi turkey yang disediakan di Thanksgiving ini itu rata-rata adalah turkey yang cuma dibumbuin lalu dimasukin oven, itu berjam-jam itu masaknya. Jadinya seperti yang di gambar ini. Oke. Nah berikutnya saya akan bahas mengenai yang namanya Black Friday. Itu apaan sih? Nanti kita lihat ya ke slide berikutnya.
Oke, kalau tadi mengenai Thanksgiving-nya yang jatuh hari Kamis, nah sekarang ini yang seru nih, Black Friday. Jadi Black Friday itu apa? Ya dari namanya Black Friday, saya juga nggak tahu kenapa ada kata black ya. Malas juga riset saya, pokoknya itu hari Jumat lah. Jadi hari Kemisnya keluarga ngumpul makan-makan, hari Jumatnya judulnya tuh belanja. Nah, sale besar-besaran di Amerika itu paling dahsyat memang pada saat Black Friday. Apa aja yang dijual? Semua. Siapa aja yang berpartisipasi? Hampir semua toko berpartisipasi. Ini dahsyat memang. Nah, dulu-dulu Black Friday itu kan namanya Friday ya. Jadi ya jam 00.01 hari Jumat, teorinya begitu. Tapi pada prakteknya nggak seperti itu. Jadi setelah pandemi kondisi berubah. Jauh sebelum pandemi pun itu mulai berubah juga. Nanti saya jelasin di belakang ya. Nah sekarang kita lanjut dulu. Jadi hampir semua toko saya bilang tadi kan, yang online gitu kan, iklan udah mulai keluar nih. Kadang-kadang mereka keluar teaser nih sekitar 2 minggu, 3 minggu sebelumnya, Black Friday prediction apa aja yang toko jual. Terus ada juga yang memang mereka udah keluarin gitu. Jadi orang udah tahu apa barang yang mau dibeli gitu kan. Nah, ada satu website namanya theblackfriday.com. Jadi dia itu sebenarnya kayak web aggregator lah ya. Dia kumpulin semua iklan-iklan Black Friday dari toko-toko yang berpartisipasi. Contohnya ini, Walmart. Nah, dia mulai jam 7 malam Black Friday sale-nya ya. Jadi tanggal 22 hari ini Senin dia udah mulai nih. Walaupun Black Friday itu resminya hari Jumat besok gitu loh. Jadi ini semua tergantung kebijakan toko, nggak ada law-nya sebenarnya, tergantung tokonya aja kan. Terus ini tentang yang jual sport. Ini juga toko-toko yang jual alat-alat outdoor, jual senjata juga dia di sini ya. Cabela, Newegg itu elektronik yang lebih ke arah komputer. Terus ada lagi Macy's itu department store, JCPenney juga. So buat yang nggak tahu, JCPenney itu dulu pernah buka di Indonesia. Seingat saya di Karawaci. Jadi yang segenerasi sama saya tahu tuh pernah tuh dulu. Sekarang sudah hilang dia ya. Terus Dell ya, toko komputer ya. Overstock ini jual barang-barang furniture. Target ini ya sama, jadi kayak Megastore, apa ini jual gitu dari barang-barang baju, elektronik, tapi nggak lengkap sekali lah, kecil, jenis kategorinya nggak banyak gitu kan. Amazon udah ada tahu lah ya, siapa yang nggak tahu Amazon kan. Home Depot ini barang-barang untuk kebutuhan rumah yang tukang kayak gergaji, terus vakum yang kelas berat, pokoknya barang-barang untuk tukang istilahnya. Best Buy elektronik. Nah ya, Kohl's department store juga jual baju, jual elektronik, Sam's Club juga. Jadi saya nggak akan go terus satu-satu ya. Nah kalau kita lihat nih yang berikutnya, saya buka yang Kohl's nih. Jadi Kohl's itu dia drop Black Friday-nya ini iklan tanggal 5 gitu loh. 56 pages. Oke. Terlalu panjang ya. Nanti saya kasih lihat beberapa halaman aja. Dia bilang tokonya akan buka jam 5 pagi hari Jumat. Tanggal 26. Tanggal 25 jadi tutup gitu loh. Tapi dia bisa untuk orang yang mau belanja online itu jam 1 subuh hari Minggu tanggal 21 kemarin. Sekarang kan udah Senin di sini. Ya, nah kita lihat aja di sini. Jadi barang-barang nih dia keluar tuh. Nah, contohnya Fitbit, regular 179 jadi 119. Ini Amazon Fire dari 89 ke 44 nih sampai 50% kan. Lego juga. Terus ini halaman 1 ya. Kita skip, kita ke halaman 4 misalnya. Ya, nggak mungkin saya go terus satu-satu lah ya. Kalau Anda bisa buka dari Indonesia, kalau sekedar mau lihat ya monggo. Nah, kebetulan jatuh di sini Amazon lagi. Streaming stick jadi $20, aslinya 50%. Terus ini termostat. Kalau Anda mau lihat video mengenai sistem pendingin AC di Amerika, itu pakai termostat ini. Nanti saya sertikan lagi linknya di bawah. Terus ini surveillance kamera. Terus ini Google Nest. Ini 50% tuh. Nggak semua 50% ya. Nah kita random lagi. So misalnya ke halaman ya 52 lah, nggak tahu nih apa. Nah ini mulai baju. Ini biasanya kategori yang saya kurang tertarik. Kalau saya senangnya barang elektronik gitu kan. Jadi kayak gini, baju anak-anak, sweater, celana dan seterusnya. Ini di Kohl's, oke? Terus yang berikutnya Michaels. Jadi Michaels ini kategori yang jual barang-barang art and craft gitu loh.
Setahu saya di Indonesia nggak ada. Jadi buat orang-orang yang seneng art and craft, kalau ke Amerika, ke Michaels ini ibaratnya anak kecil ditaruh ke candy store atau ke taruh toy store gitu. Lengkapnya bukan main, gedenya bukan main. I'm not that art people, tapi istri mana saya suka kesini. Ya, jadi Michaels ini ya iklannya lebih manusiawi ya, 15 halaman, dia contoh jual pohon Natal, diskonnya hampir 50%. Terus kalau kita random ke halaman 3 misalnya ya. Nah, apa nih yang dijual nih? Nah, ini pajang-pajangan Natal, boneka-boneka. Ya, pajangan-pajangan aja kan. Ini kan karena nuansanya lagi Natal kan, 50% off. Kebanyakan barang dia mestinya hubungannya dengan Natal dan Tahun Baru yang dia promo. Tuh kan, apa namanya, garland namanya. Ini kalau memang orang yang punya seni, barang-barang ini digabung dipajang jadinya bagus banget gitu. Makanya musim Natal Tahun Baru di negara-negara musim dingin kayak di Amerika gini tuh bagus sekali. Lighting sekali. Nanti saya bikin video mengenai lighting. Anda pasti suka ya. Terus kita coba ke halaman berikutnya. Apa sih selain barang Natal ya? Kebanyakan barang Natal kalau kita lihat nih ya. Terus apa? Baking sheet dan segala macam. Oke. Nah, yang berikutnya Amazon. Oh, udah jelas dah. Amazon itu ya pasti dia sale-nya barang-barang dia. Barang-barang Amazon kan. Contohnya ini dia punya doorbell, Fire HD, Alexa device, Kindle, dan seterusnya. Coba kita random ke halaman 4. Nah, di sini apa? Nah, ini bukan berarti dia nggak jual barang non Amazon, dia jual. Nah, jadi Amazon promo barang-barang ini, mainan ya. Saya nggak tahu nih apa nih, kayak karaoke box ini. Terus kalau kita halaman 5, sikat gigi elektrik, headlight, topi yang ada lampu, terus apa, digital photo frame, bahkan waffle maker pun di diskon. Jadi tergantung apa yang kita mau beli. Nah, sekarang jadi problem. Nah, ini kan gini, baju gitu kan. Terus ini apa nih? Hot sauce malah tuh, merek terus saya nggak tahu apa nih. Scarf. Nah, terus kita coba ke halaman 7. Sofa, air purifier, indoor garden, apa oven mini, robot vacuum dan seterusnya, sampai 43% gitu. Oke, next. Yang ini Walmart. Jadi tadi kan di depan kita lihat ya. Nah, Walmart ini kalau yang belum tahu, dia itu di sini ada namanya Walmart kecil dan Walmart gede itu namanya Supercenter. Jadi orang belanja grocery ke sana. Beli sayur, beli apa, nggak lengkap sekali, tapi kebanyakan ya kayak beli bawang lah, beli jeruk, beli pisang tuh ada. Terus dia ada bagian yang kering-keringnya, jual biskuit, jual bumbu, jual daging, jual ayam, jual apa, telur, jual susu. Terus dia ada bagian jual baju, perlengkapan bayi, elektronik, nggak gede. Elektronik bagiannya ya yang umum-umumnya dijual. Contoh gini kan dia nih, promo telepon nih ya. Kalau kita beli telepon sama dia, dapat 750 elektronik gift card, yang mana duitnya itu kita bisa pakai untuk belanja di Walmart lagi sebesar $750. Jadi barangnya full price tapi dalam bentuk gift card. Nah, ini TV nih, coba lihat. 69,5 inch, ya 70 in lah ya. 4K, merek on. Kalau orang yang nggak peduli merek, $400 is a very good deal gitu loh. Orang kalau memang butuh atau nggak butuh tapi pengen, ya mungkin beli gitu kan. Terus ini air fryer, terus Apple Watch, Xbox. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Nah, ini Xbox X 499, PlayStation 5 499. Terus ini title game juga nih, $25 each, 20 ya. Otomatis yang 25 ini pasti game-game yang agak baruan ya, kayak Mortal Kombat 11 nih. Seingat saya ini harganya 40-an. Yang normal 4999 kalau nggak salah ya. Nah, ini Nintendo Switch, controller. Terus ya ini masih kategori game ya. Coba kita jauhan dikit ke sini. Nah, panci contohnya. Kalau yang suka nonton kabel tuh ada channel Pioneer Woman, dia bikin juga tuh, dia jual 79 special buy, isi 30. Terus ini apa, untuk cutlery set, potong-potong pisau yang aduh udah fancy semua ada. Dinnerware. Terus kalau kita lihat lagi halaman 14, ini apa nih dijual nih. Nah, ini mulai baju tuh, $5 each. Ya mungkin orang bilang nih kalau full price pun $10 orang masih bisa bayar, tapi kalau Black Friday bisa dapat 5, ya kenapa kita harus bayar yang 10 gitu kan. Jadi again tergantung apa yang Anda cari. Nah, problemnya di sini karena begitu banyak toko yang partisipasi, begitu banyak kategori yang dijual, orang itu kecenderungannya
namanya impulsive buying. Itu apa? Lupa daratan. Apa aja dibeli gitu loh. Ya gilanya di sini tuh begitu. Nah, kalau Anda nggak tahu, di Amerika beli barang bisa dibalikin. Saya nanti sertakan lagi linknya di bawah. Nah, yang parahnya kalau menurut saya harusnya nggak boleh berlaku ya untuk ini ya. Udah beli harga Black Friday, Anda masih bisa balikin gitu loh. Jadi kan sebenarnya merugikan orang yang butuh. Kalau misalnya barang kayak contoh tadi TV di depan ya, misalnya dia bilang satu toko dia cuma jual 10 unit. Kalau ada satu orang main ngambil 3, tujuan dia nanti mau dijual setelah Black Friday-nya ini habis, tahu-tahu nggak laku, terus dia balikin kan? Artinya kan dia mengurangi kesempatan orang yang benar-benar butuh cuma mau beli satu gitu loh. Kalau menurut saya harusnya aturan itu dibuang, tapi ya di sini nggak gitu. Customer protection, customer satisfaction, pokoknya return policy tetap berlaku. Jadi mau beli 3, kita 2 jaga untuk jual, tahu-tahu nggak laku, nanti kita balikin lagi. Nah, itulah Amerika. Jadi memang parahnya di sini begitu menurut saya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terlibat hutang. Kan pakai toko kredit, gesek, begitu tahu gue udah melongok dia, gitu loh. Oke? Now, yang berikutnya ini Home Depot yang saya cerita tadi. Nah, ini jualnya tools nih, kan? Jadi gergaji lah, mesin potong lah, power tools lah, rak lah, tuh semua. Ya, eksklusif 149. Saya nggak tahu ini harga aslinya berapa nih. Terus apa? Gergaji ya. Coba kita lihat ke halaman 3 misalnya. Oh ini apa? Matras apa sih namanya? Bantalnya anjing. Oh, dia jual. Home Depot juga jual ini, apa perlengkapan rumah tangga kayak oven, kulkas gitu kan, yang kayak gini nih. 1488. Dia sayangnya dia nggak ngomong harga aslinya berapa. Terus ini kan perlengkapan rumah semua kan, digital inflator. Terus ini kunci, ceiling fan, keran. Tuh, oh ini cuma potongnya $10. Ini juga ya lumayan kan kalau nah ini contohnya nih. Apa kloset ini kan, kakus nih. Lumayan kan $50. Tuh. Terus nah, hiasan Natal juga jual. Nah, jadi kan 4988, saya nggak tahu harga aslinya berapa ya. Macam-macam lah pokoknya di sini. Again, di sini parahnya itu impulsive buying. Gila sekali. Nanti saya kasih lihat videonya di belakang. Orang itu udah kalap gitu kan. Dia jual ranjang juga segala macam. Pokoknya kalau memang butuh ya nggak apa-apa. Yang parahnya itu kan nggak butuh, orang ngelihat karena murah dia beli gitu loh. Dia nggak sadar kalau dia tuh nanti keluar tagihannya baru nah ini kan $150 nih mesin untuk apa gergaji yang ada meja segala macam. Oke, ini Home Depot ya. Nah, saya pernah bikin video juga tentang barang yang bisa dibalikin. Terus saya pernah beli Asus ZenBook segala macam itu di Costco ya. Ini sama saya balik ke Costco lagi. Nah, ini saya tertariknya ya barang elektronik ya. Nah, ini Anda lihat nih, Apple MacBook M1 nih. Dia jual $800. Setelah 150 off. Apple sendiri jualnya masih normal, 999. Dia berani jual lebih murah gitu. Bukan berarti barangnya palsu, itu punyanya Apple asli gitu. Cuma dia main volume ya. Nah, ini ya kita buka nih 799 kan. Nah, jadi 799. Itu kalau saya beli sekarang harganya segini. 799. Kalau kita lihat di Amazon sekarang 949. Lebih mahal kan? Jadi orang jangan kadang-kadang suka nggak paham gitu, masuk Amazon MacBook, diskon 50, jebret beli gitu loh. Dia ya kurang research atau nggak tahu gitu. Di tempat lain saat yang sama dijual bedanya bisa 100 lebih gitu loh. Jadi mesti pinter-pinter cari juga kita di sini. Nah, satu lagi AirPods. Di sini dia jual 169. Costco nih. Di Apple itu masih jual 249. Apple jual harga normal, dia belum diskon. Biasa deket-deket, itu pun biasa diskon cuma sedikit kalau Apple. Nah, kalau kita lihat nih, ini 169 nih ya. Costco, katanya paling murah kan? Saya nemu lagi, Sam's Club namanya. Jadi Sam's Club ini mirip Costco. Lihat dia jual berapa? 149. Turun lagi $19. Lumayan kan? Tuh dia bilang, scan and go eksklusif. Jadi di situ tuh ada satu lane khusus yang kita scan langsung dia cas kartu kredit kita. Terus nanti pada saat sampai ke counter check outnya tuh udah nggak perlu itu, tinggal lewat aja keluar, nanti di depan dicek barangnya. Tuh, hanya mulai tanggal 26. Jadi buat yang mau beli ya tunggu, bedanya apa sih beli sekarang sama tanggal 26 gitu kan? Jadi kalau orang nggak pinter-pinter cari, nggak tahu, nggak research ya nggak tahu, dikira 169 udah murah, padahal ada lagi nih 149 di sini. Oke.
Now, Best Buy. Nah, ini toko elektronik yang paling ya boleh bilang cukup lengkap lah di sini ya, karena dia fisik tokonya juga ada. Kayak tadi ada toko elektronik Newegg namanya, di depan jual barang komputer only, itu mereka nggak ada fisik toko. Jadi semuanya online. Kalau ini ada fisik toko. Nih kalau kita lihat nih kategori yang dijual itu banyak banget, kan? Jadi tergantung Anda mau nyarinya apa gitu loh. Nah, saya ambil contoh kulkas nih ya. LG 26 cubic feet, ya ini kulkas yang terlalu fancy lah, ada wifi, biasanya yang begini-begini yang cepat rusak nih, tahan lama. Tuh lihat diskonnya $800. Jadi kalau orang mau butuh kulkas, mau yang fancy-fancy merek LG, udah ini caranya ini nih, tuh diskonnya $800 pada saat Black Friday. Nih di atas tuh diskonnya hampir $600. Yang ini yang sekarang saya lihat, yang ini lebih gila lagi nih, 3.500 jadi 4.200, $700. Oh ya, lebih banyak ini diskonnya. Oke. Nah, TV contoh nih ya, Sony 65 inch ya, ntar ada yang komplain, oh ini cuma LED bukan OLED, ULED, whatever by bro, my guy. Pokoknya kalau orang bilang hasilnya bagus, cuma nonton layar yang biasa-biasa aja, ya ini udah good deal, diskon 300 gitu loh. Kalau mau beli ya beli sekarang gitu kan, kalau nggak nunggu lagi tahun depan. Karena harganya 1499. Oke, memang LED, bukan OLED, QLED, ULED, whatever yang teknologi baru ya. Pokoknya ini menurut saya udah cukup bagus lah. Ya, apa sih mau ditonton? Ini juga udah bagus gitu loh. Oke. Nah, ini yang saya mau emphasize juga. Gilanya di sini begini, extended holiday return and exchange period. Jadi kalau belanjanya dari 18 Oktober kemarin sampai 2 Januari depan bisa dibalikin sampai 16 Januari. So Anda bayangin, belinya 18 Oktober, November, Desember, Januari, 3 bulan. Beli barang 3 bulan lagi masih bisa dibalikin. Regularnya Best Buy itu hanya 15 hari. Anda beli barang apapun dia 15 hari boleh balikin. Lewat dari itu nggak bisa. Kecuali Anda yang namanya Elite Member, itu harus 1 tahun itu belanja kalau nggak salah $3.750. Barang-barang yang kita beli setelah jadi Elite Member itu bisa 1 bulan. Tapi kalau regular yang non Elite Member itu hanya 15 hari. Nah sekarang dia nggak peduli status, pokoknya holiday bisa sampai 16 Januari. So ini yang saya bilang, impulsif buying-nya tuh di sini gitu. Orang beli udah nggak pakai nalar sehat lagi. Pokoknya ambil, perlu nggak perlu, pengen ya, atau intensi untuk jual lagi ada. Karena saya pernah lihat tuh dulu 2011 saya datang ke sini, saya datang Maret, November saya Black Friday pertama di Amerika. Saya ke Walmart. Begitu udah jamnya, orang rebutan ngambil CD Xbox atau film. Ngambil bisa 5, bisa 10. Pikir coba, game 1, 2 aja udah paling banyak kalau memang punya 2 konsol, ini 10. Intensi udah nggak beda, udah nggak lari untuk jualan dia. Kalau udah nggak laku, dia balikin gitu. Enak kan? Makanya customer di sini dimanja sekali. Oke? So, sekarang toko apa yang buka sama toko apa yang tutup. Nah, jadi ini sebenarnya menurut saya cukup fair nih ya. Dulu kita bicara sebelum pandemi nih ya. Anggap dari saya datang lah 2011. Kan saya bilang Black Friday hari Jumat, orang Thanksgiving ya biasa makan malam lah ya, misalnya mulai jam 6 atau jam 7, makan keluarga hahaha, jam 9 selesai, jam 10 selesai, langsung lari ke toko-toko tuh udah buka semua. Jadi mereka udah jual barang Black Friday hari Jumat malam. Aslinya saya datang, seingat saya tuh buka kadang ada yang jam 12 siang hari Kemisnya. Tahun depannya mundur jam 2, entah jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 10, sampai akhirnya sebelum pandemi pun itu ada beberapa toko yang udah mulai. Dia mulai sadar bahwa pegawai-pegawai yang kerja di hari Thanksgiving itu ya mereka nggak bisa menikmati liburan dengan keluarga. Karena apa? Perusahaan kasih insentif. Kalau Anda kerja hari Kamis pada saat Thanksgiving, tokonya buka, itu mungkin dibayar double gitu loh. Ya orang kalau yang butuh duit mau aja, keluarga ya ntar dulu, udah tiap hari juga ketemu kan, istilahnya begitu gitu kan. Tapi lama-lama mereka bukan sadar bahwa ya quality life-nya nggak ada gitu, sampai akhirnya dari buka Kemis siang jam 12 mundur sampai malam, sampai akhirnya mereka mulai bukanya besok paginya hari Jumat jam 6 pagi kek, jam 5 pagi kek, ada yang buka jam 1 subuh kek, paling nggak hari Kemis malamnya pegawai-pegawai itu supaya bisa kumpul dengan keluarga gitu. Nah sebelum pandemi udah mulai begitu. Tambah pandemi kemarin ya pasti nggak ada yang buka gitu kan. Sekarang berubah. Jadi banyak sekali toko-toko itu yang mereka udah memang nggak buka. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tuh
store Walmart just like last year tutup on Thanksgiving ya. It's second time Macy's is close on Thanksgiving. Jadi dia mulai dari tahun sebelumnya. Nah, kayak mall itu ada yang buka jam 5 pagi hari Jumat. Jadi jangan kira sepi itu. Saya pernah berapa tahun yang lalu saya jam 5 pagi, gila bener. Anak-anak ditenteng-tenteng yang kecil-kecil, orang tuanya belanja tuh anaknya sampai ngantuk-ngantuk, orang tua juga ngantuk-ngantuk. Saya nggak ngerti apa sih yang dicari gitu loh. Sebegitu pentingnya kah gitu loh. I don't know. Kalau memang untuk jualan itu lain cerita. Tapi again, kalau Anda buat jualan, kalau orang-orang yang beli juga itu kan lakunya nanti kan. Belum tentu juga bisa jual dengan harga normal nantinya gitu. Jadi kadang-kadang orang suka nggak mikir gitu. Oke. So, now saya mau kasih lihat di sini. Ini video mengenai Black Friday Chaos. Ini dari channel YouTube orang ya. Saya play, ada beberapa yang saya skip, kita lihat nih. Ini kejadian di Walmart nih. Tuh. Dorong, rebutan. Ngambil TV. Black Friday kalau yang ngantri-ngantri kayak gini, terutama di Best Buy itu dijaga polisi karena udah ada kerumunan orang lebih dari berapa itu biasa, apalagi kayak gini rebutan ya, itu kemungkinan ribut tuh pasti ada. Gitu. Dan ingat di sini orang bisa punya senjata, jadi bahaya lah kalau udah emosi otaknya nggak dipakai gitu kan, demi TV $100 juga bisa kalap dia. Gitu. Oke, ini di Walmart ya, kita cepetin. Ini kalau nggak salah di Best Buy nih. Tuh lihat nih orang rebutan beli TV Blaupung. Nah, si orang ini nih pegang-pegang, dia mungkin nggak tahu juga, datang ambil aja, ini juga ambil aja, orang ikut ngambil, butuh mungkin nggak butuh, dia ambil dulu gitu. Nih. Oke, next. Tuh, ini orang nih sampai lompatin ini eskalator, ambil dulu pokoknya. Lihat. Seriously? Ya, people go crazy lah kalau udah kayak begini lah. Ya. Next. Nah, ini Walmart. Tuh. Jadi, Walmart itu begitu tank jamnya buka, ini orang rebutan nih. Ini misalnya barang kecil nih. Biasanya CD lagu apa ini nih, game. Something yang kecil lah kalau menurut saya ini. Nggak tahu apa nggak begitu jelas nih. Nah ini saya nggak tahu di mana. Resolusi ngerti begitu pintunya dibuka, lihat manusianya. Oke. Nah ini nggak tahu apa nih. Sampai dipegang-pegang gini. Berebut orang. Nah ini department store nih, jualan baju misalnya. Ini di City apa nih City ini video udah lama mestinya, ini kalau udah ada. Ini kalau lihat dari bentuknya sepertinya Walmart. Nah ini tuh, ini apa ya, kayak foto frame ya, digital foto frame. Oke, so kira-kira gitu. Semoga bermanfaat ya, paling nggak buat pengetahuan lah. Jadi next time kalau ke Amerika, kalau mau datang pada saat Thanksgiving, yang ikutlah begini-begini, nikmatin lah. Oke, so thank you for watching. See you again, bye bye.